regulator ya. Regulatornya harus tekanan tinggi nih teman-teman. Kalau tekanan rendah dia nggak mampu buat nembus konverternya. Ini udah saya tandain sih sedikit. Sebenarnya ini udah ada tandanya, cuman supaya lebih jelas saja. Terus selang gas pastinya berikut sama klem-kleman. Lalu ini yang nggak kalah penting nih, ada filter. Ini filter khusus kendaraan gas ya, bisa buat LPG, bisa buat CNG juga. Menurut saya ini penting ini, karena kalau kita buka konverter tuh biasanya penuh kotoran ya, debu, karat-karat, kadang oli, apalagi gas nih biasanya kalau tekanan tinggi dia langsung keluar bercampur air, uap air gitu ya. Selanjutnya ini ada nipple konektornya buat sambungan dari selang gas ke sambungan asli rangkaiannya di sini. Ini ukurannya 3/4, 1/4 ke 3/8. Jadi di sini 1/4, sini 3/8. 3/8 nih karena biasanya rata-rata ukuran selang gas rumah tangga itu kan 3/8 ya. 3/8 masuk ke sini. Jadi dia masuk sini. Nah, ini 1/4 yang keluar. Nanti bisa disesuaikan juga tergantung jenis bajainya. Tapi kalau bajai teman-teman sama dengan bajai saya ini kemungkinan sama sih, segini. Nanti coba saya cantumin juga linknya di bawah kalau nggak mau ribet cari di marketplace ya. Ini murah sih, 20 ribuan aja. Terus biasalah saya pakai kunci Inggris nih biar nggak ribet, jadi cukup satu aja, tang buat pegangan. Ada obeng. Selanjutnya ini kunci L. Selanjutnya ini kunci L ya. L berapa nih? L4 seperti buat settle, buat nyetel konverternya nanti. Sebelum kita memasang rangkaian LPG-nya, tentunya kita mesti putus dulu rangkaian yang lamanya teman-teman ya. Nah ini kita lihat tabung gasnya yang asli ini, kelihatan nggak ya? Kayak gelap ya. Tabung gas yang asli ada di sana. Kalau bisa dihabisin dulu ya teman-teman ya, walaupun di sini ada kerannya. Tapi kalau bisa dihabisin lebih bagus sih, karena ini tekanannya tinggi sekali, 200 bar. Di sini ada konverternya dan ini solenoid gas otomatisnya. Untuk melepas salurannya itu menurut saya itu sebelum ini ya, sebelum solenoid ini. Jadi kita masih bisa aktifin switch otomatis dari depan. Kalau yang punya TVS tuh putih ya, warna putih agak besar konverternya. Kalau yang punya bajai RE biasanya yang hitam begini. Oke, kita coba putus. Kalau saya mutusnya dari sebelah sini teman-teman. Selang gasnya. Selang gasnya 2 meter aja cukup kok teman-teman, lebih malahan. Ini aslinya ini nempelnya ke sini nih. Nih, sini. Jadi dia kayak begini nih. Jadi diputusnya dari sini. Dari sini nih asli. Ini nyambungnya aslinya ke sini. Jadi kita mesti lepas yang dari sini. Nah, ini aslinya kan nyambung ke sini nih. Kita lepas harus sambung. Fungsi ini tadi, fungsinya ini buat menyambung antara selang gas ke sini. Masukin selang gasnya di sini, jangan lupa diklem dan ditambahin seal tape kayak begini. Karena biasanya dia masih ada kebocoran sedikit sih di sini. Sama sama keran yang tabung bawaannya ini jangan lupa ditutup teman-teman. Tutup ya. Kalau dibuka dia masih ada ngeluarin nih dari sini nih. Ini sih udah habis sebenarnya. Alin ke bawah nih, tinggal dirapiin pakai kabel tis dan lain-lain. Nah ini di belakang nih, ke sini sudah. Jadi ke situ. Rangkaiannya udah beres teman-teman.
Sesimpel itu sebenarnya. Nah, kalau rangkaiannya udah beres, selanjutnya kita tinggal cek bocorannya. Kita pasang dulu. Ini maaf, ini agak susah. Oke, ini sudah terpasang. Ini udah tinggal sedikit ya gasnya. Tinggal kita nyalain aja teman-teman. Ya kira-kira 1 sampai 1,5 putaran buat cek kebocoran, terutama di bagian sambungan yang tadi di sana ya. Kalau LPG itu gampang sih baunya ini. Kalau ada kebocoran pasti keciuman baunya. Kalau mau lebih yakin bisa pakai air sabun. Nah, terutama di sambungan yang di sini nih, kita cek ada kebocoran atau ada gas atau enggak. Kalau sudah dirasa sudah aman, instalasinya udah bagus, udah di kabel tis juga ya, nggak mudah bergeser-geser di bawah. Selanjutnya kita tinggal mencoba ngidupin. Nah, teman-teman yang punya bajai RE ini udah paham lah ya. Ini switch otomatisnya, P itu petrol atau bensin, karena ini buatan India ya, jadi dia pakai istilah India. Sedangkan G itu gas, P dan G. Untuk pertama itu yang penting nyala dulu teman-teman, jangan mikir satu tabung ini bisa dapat berapa kilo ya. Nah itu nanti belakangan. Kalau udah nyala, yang penting nyala aja dulu. Pertanyaannya selanjutnya, untuk regulatornya butuh berapa putaran? Nah, berapa putaran regulatornya itu tergantung dari tekanan konverternya juga. Nah, jadi fungsi kunci L ini buat mengatur tekanan konverternya. Nah, biasanya kalau pakai LPG kita nggak butuh tekanan yang besar ya. Kalau pakai CNG kan butuh tekanan yang agak besar. LPG ini tenaganya lebih baik daripada CNG, jadi biasanya ini agak dikecilin sedikit teman-teman. Nah, fungsi kunci L tuh di sini. Dia ada dua penyetelan. Ini L4 ya, satu di sini dan satunya di sini. Ini tangki ini nggak saya pakai teman-teman. Tangki bensinnya saya pindahin ke dalam kabin. Nah, jadi fungsinya yang mana? Sepengalaman saya, kalau yang di atas ini buat mengatur idle sampai 3/4 putaran. Sedangkan yang di sini untuk mengatur putaran yang paling tinggi, untuk mencari putaran yang paling tinggi. Kalau lihat dari YouTube mekanik India itu, mereka nyeting bagian ini nih rada ekstrim ya. Jadi digaspol terus sambil diputer-puter cair, sambil putar. Jadi digaspol sambil diputer-puter nih, cari rawangan tertingginya. Nah, mereka nyetelnya lewat sini nih. Kalau yang ini buat langsam sampai kira-kira 3/4 putaran lah gitu. Jadi, nah berapa putaran regulator gasnya itu tergantung dari sini. Semakin besar kita membuka, berarti butuh tekanan yang lebih besar juga di sana. Semakin kecil kita membukanya, butuh tekanan yang nggak begitu besar. Kalau saya itu cukup 1 putaran sebenarnya. Mungkin 1 sampai 1,5 putaran itu udah cukup lah, ya. Karena kalau tekanan terlalu tinggi juga rada-rada bahaya juga ya. Bukan bahaya gimana, maksudnya boros. Selain boros dan gampang beku. Selanjutnya cara tesnya gimana? Nah, kalau saya cara tesnya begini teman-teman. Pertama kita nyalain dulu kontak. Selanjutnya aktifin gasnya, switch gasnya di sini. Nyalain saja. Nah, ini kita putar sampai ada bunyi pertama. Ini kedengaran apa enggak ya? Kita cek aja.
Nah, itu ada bunyi tss. Ini bunyi putaran pertamanya itu di kurang lebih 3/4 ya teman-teman ya, karena satu putarannya kan di sini nih. Nah, 3/4 ya udah bunyi tss. Artinya di putaran tekanan segini, ini gasnya sudah cukup buat menembus konverternya. Gasnya sudah cukup buat menembus konverter. Tapi kan ini minimal. Ini yang paling minimal. Saya udah tes. Kurang lebih itu pasnya di angka satu putaran lah. Nah, pas di satu putaran di sini. Satu putaran baru dia enak. Langsapnya enak. Buat jalan enak, nanjak-nanjak enak, macet-macetan enak. Dengan setelan begini, ini saya dapatnya di kurang lebih 90 sampai 100 km untuk satu tabung ya. Dengan setelan seperti ini, satu tabung dapat 90 sampai 100 km. Seboros-borosnya itu waktu kemarin pulang dari Ujung Genteng, yang pas lebaran hari ke-4 apa ke-5 itu ya. Itu kan kena macet di Cibadak itu sampai 3 jam. Itu masih dapat 80 km per tabung dengan setelan kayak gini. Apakah bisa dibuat lebih irit lagi? Bisa, di atas 100 km bisa, tapi tetap aja korbannya tenaga pastinya. Ya kalau teman-teman nggak masalah dengan tenaga itu, ini tinggal dikecilin lagi aja, kecilin kalau ngecilin itu berarti ke kanan ya, menutup. Semakin ditutup itu semakin kecil. Ini juga dikecilin. Kalau masalah setting ini sebenarnya nanti tergantung ini aja sih. Sebentar, ada mie ayam. Nah, kalau masalah nyeting converter ini sebenarnya nanti tergantung pengalaman aja sebenarnya. Kalau semakin sering utak-atik nanti dapat feel-nya ya teman-teman. Tapi ini settingan yang udah paling pas sih menurut saya. Ini tenaganya udah hampir menyamai tenaga bensin ini. Jadi kalau ada yang bilang pakai gas itu tenaganya lebih baik daripada bensin, itu bisa dibilang hoax ya, hampir mustahil sih. Karena bagaimanapun nilai kalor LPG itu lebih rendah daripada nilai kalor bensin. Faktanya ya memang seperti itu. Kalau teman-teman nggak percaya bisa cek di akun channelnya Om Iksan Jumaris. Beliau melakukan konversi LPG pada motor Suzuki Brookman Street secara proper. Itu injeksi dengan komputer. Semua sistem settingannya menggunakan komputer. Jadi sangat presisi sekali. Dan setelah di dyno test, hasilnya penggunaan LPG tenaga nggak lebih baik daripada bensin. Walaupun nggak signifikan ya, tapi tetap saja nggak bakal bisa lebih baik daripada bensin tenaganya. Oke, selanjutnya kita tinggal tes nyala. Oh iya, saya lupa lagi teman-teman. Karena ini saya udah nggak ada rotak bensinnya, jadi saya pakai keran manual. Di tangki bensinnya saya pindahin di sini biar gampang dikontrol ya. Ini udah saya pasang selang hawa juga, selang hawanya keluar. Jadi hawa bensin nggak masuk di kabin, aman lah. Karena rotak bensin otomatisnya udah nggak aktif, jadi saya pakai keran manual nih. Teman-teman yang bajanya pakai karbu kayak karbu Grand apa karbu Supra, itu kan ada kerannya langsung ya, jadi nggak perlu pakai keran ini. Ini karena saya nggak punya keran, karena saya pakai karbu yang nggak ada kerannya langsung, jadi saya tambahin keran bensin manual ini. Ini kan tertutup nih, tertutup. Jadi kita kalau mau pakai gas mesti habisin dulu sisa karbu, sisa bensin yang ada di karbu. Jadi nggak bisa barengan teman-teman. Kalau barengan dia campuran bahan bakarnya kelebihan, bakalan berebet. Selanjutnya buat menyalain, nah usahakan kalau menyala jangan aktifin ininya dulu. Ini tetap di kondisi P, atau kalau ada rotaknya ini kondisinya di tengah. Karena begitu kotak on, kita pencet di G, ini gas langsung mengalir menekan karbu. Karena katupnya langsung terbuka otomatis, jadi gasnya langsung mengalir menekan karbu. Itu biasanya malah agak sulit buat dihidupin. Jadi kalau mau nyalain biar gampang, tipsnya ya starter dulu. Sambil starter udah bunyi baru kita
pindahin ke G begini. Nah begitu dia. Ini saya coba starter ya nanti. Tunggu, belum ada yang pegangin kamera. Nah jadi tips menyalakannya begini teman-teman. Nyalain dulu kontaknya, ini biarin dalam kondisi P, jangan langsung ke G. Kita starter dulu, setelah bunyi mesin baru langsung kita pindahkan ke G. Langsung nyala dia. Nah ini udah nyala teman-teman, langsamnya udah enak, langsamnya enak, gasnya juga aman nih. Lagi gitu lagi, starter dulu, starter sambil bunyi baru ke G. Jadi kalau bajai dalam keadaan mati, jangan lupa ini langsung cepet-cepet di speed. Nah kendalanya kadang-kadang kalau pagi itu starternya nggak bisa langsung jreng kayak pakai bensin. Jadi saya tetap pakai bensin. Ini cuman buat starter awal kalau pagi-pagi aja. Pagi starter awal pakai bensin, tapi kalau udah panas udah langsung pakai gas sampai selesai. Sebenarnya bisa sih pagi-pagi itu starter pakai gas, cuman dia mesti 3-4 kali starter lah baru bisa nyala. Kalau pakai bensin kan dia sekali starter langsung nyala. Soalnya saya pakai aki yang kecil sekali aki itu. Kemarin waktu aki sewak di ujung genteng, jadi saya pakai aki motor matic nih, cuman berapa ya, 3,5 apa 5 ampere gitu lah, dari yang asalnya itu 35 ampere. Jadi sayang daripada aki tekor. Jadi kalau pagi-pagi saya tetap pakai bensin, cuman buat manasin kalau pagi-pagi aja. Ini ya 1 liter bisa buat 1-2 minggu lah. Kalau cuma buat manas-manasin, tergantung pemakaian juga. Terkait setelan dan lain-lain, nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh teman-teman, atau ada yang kurang jelas, untuk link pembeliannya nanti saya cantumin di deskripsi biar gak sibuk cari-cari lagi, siapa tahu yang pengen langsungnya. Nah sekarang kita coba ya kalau bensinnya nyala. Nah ini bensinnya saya buka ya. Saya buka nih. Nah, bensinnya saya buka. Sekarang kita coba pakai bensin. Ini udah pakai bensin ya teman-teman. Saya kalau manasin pagi-pagi begini nih, sudah nyala langsung tutup aja bensinnya. Nah karena kan masih ada sisa bensin di karbu, itu harus habis dulu baru kita bisa pakai gas. Ini karena masih ada sisa bensin di karbu, kalau kita pindahin ke gas ya bakalan ini. Coba ya, ini kan masih ada sisa bensin di karbu nih, kita pindahin ke gas supaya mau pakai kaki karena nggak ada yang pegangin kamera nih. Kita pindahin ke gas, nah dia bakalan mati dan berebet. Bakalan berebet nih karena bahan bakarnya kelebihan.
atau masih ada yang kurang jelas cara penyetingan, nanti saya tunjukin deh. Ini lagi di perumahan sih, nggak enak mau ngegas. Nanti saya tunjukin gimana cara setting konverternya. Mungkin di next video kali ya, cari sambil jalan keluar, cari daerah yang agak sepi biar enak ngegas. Sini nggak enak nih, soalnya di daerah perumahan mau ngegas nanti nggak enak sama tetangga. Oke, sekian. Kalau ada pertanyaan lain bisa cek, kalau bisa tanyain saja langsung di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.